Kenapa setiap kali muncul sebuah kontroversi, nama itu lagi, nama itu lagi, dia lagi, dia lagi. Kenapa publik selalu marah, tapi kontennya justru makin viral? Apakah ini murni sebuah kebetulan atau memang ada sesuatu hal yang lebih besar dari sekedar opini pribadi? Nah, kita akan membahas dalam episode ini secara objektif ya, tidak akan membahas siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita akan membongkar ya, apakah ini hanya sebuah konflik biasa atau ini sudah berubah menjadi industri kontroversi di Indonesia. Dan kalau kita katakan itu sebagai industri, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Kita akan memulai dengan prinsip dasar ya. Viralitas itu tidak berarti itu sebuah kebenaran. Engagement tinggi sering lahir dari sebuah konflik, bukan sebuah substansi. Dan algoritma yang ada di media sosial itu memprioritaskan interaksi, bukan sebuah validitas. Dan ini penting untuk kita bahas. Kita nggak menilai benar atau salah, tapi kita membahaslah mekanisme viralnya seperti apa ya. Kemudian yang kedua adalah kerangka berpikir. Analisis ini saya bagi menjadi 3 pilar. Yang pertama adalah attention of economy. Perhatian sama dengan komoditas dan kontroversi sama dengan cara tercepat menarik perhatian. Kemudian yang kedua, algorithmic amplification. Platform-platform sosial media seperti YouTube, TikTok, X, dan lainnya itu mendukung dan mendorong konten-konten dengan komentar yang tinggi, komentar yang banyak. Konten juga yang memicu sebuah emosi. Kemudian ketiga adalah conflict based virality. Konflik identitas seperti agama, politik, etnis gitu ya. Itulah konten-konten atau konflik yang paling cepat viral di Indonesia. Nah, sekarang kalau kita membuat pertanyaan, saya akan membuat 3 pertanyaan. Apakah kontroversi tokoh seperti Permadi Arya atau Abu Janda gitu ya terjadi secara organik atau disengaja atau berpola? Yang kedua, apa faktor yang membuat isu itu selalu viral? Dan ketiga, apakah ini bagian dari industri perhatian? Kalau melihat dalam sebuah metodologi, pendekatan yang saya gunakan ini adalah observasi konten-konten viral, baik di YouTube, TikTok, dan X. Kemudian menganalisa pola komentar publik, ya, kemudian framing media dan repost, pendekatan NFA, SPM, NCI, dan SPF. Sesuai dengan metodologi yang pernah saya sampaikan di sebelumnya. Dan saya menemukan data aktual. Ya, data aktual dan pola terbaru dalam 1 minggu ini yang kita bisa lakukan observasi gitu ya. Yang pertama adalah pola lonjakan viral atau spike pattern. Kontroversi itu muncul naik drastis itu 1-3 hari. Nah, puncaknya ketika ada respons dari tokoh lain. Kemudian potongan-potongan video yang viral. Nah, akan turun cepat setelah isu itu baru muncul. Ini disebut dengan short cycle virality. Nah, kemudian yang kedua adalah rasio engagement-nya tinggi, tapi negatif sebenarnya. Kalau dari pola-pola komentar yang diamati dan analisis, 60-80% komentar yang ada gitu ya, itu adalah kritik dan kalau kita bisa lihat adalah sebuah kemarahan. Kemudian 10-20% itu adalah sebuah pembelaan. Sisanya itu adalah netral atau bercanda. Artinya apa? Kontroversi itu hidup dari sebuah konflik, bukan sebuah dukungan. Nah, kalau kita bicara replikasi narasi bagaimana? Pola-pola yang terus berulang. Seperti statement provokatif, kemudian dipotong, diedit, atau ditambahkan, kemudian diviralkan, kemudian diserang publik, dibela sebagian, muncul lagi isu-isu baru, dan seterusnya. Itu bukan sebuah kebetulan. Ini adalah pola sistemik yang bisa kita amati. Dan kemudian multi-platform amplification, ya,
satu isu bisa muncul di YouTube, ya, mungkin di analisis yang sedikit panjang, mendetail gitu ya, kemudian masuk ke TikTok sebagai potongan-potongan video pendek, atau bisa ke X ataupun Twitter, ya, seperti hal debat cepat. Efeknya apa? Satu isu saja yang kontroversi, itu sama dengan 3 gelombang viral sekaligus. Ini luar biasa. Algoritma yang mempercepat berita ataupun isu itu menjadi viral. Nah, bagaimana kita melihat efek psikologi publik? Konten seperti yang kita kategorikan memicu outrage atau kemarahan kolektif, kemudian tribalis, ya, kubu-kubuan, kemudian moral superiority atau merasa yang paling benar, merasa yang paling bisa, dan merasa yang paling hebat. Ini yang membuat orang komen berkali-kali, ya. Artinya kalau komen berkali-kali, komennya sering, maka algoritma itu akan mendorong. Nah, ini adalah cara kerja logika daripada algoritma. Nah, kalau kita bicara analisis multi-layer variabel yang harus saya sampaikan, itulah yang pertama, kognitif. Publik tidak memverifikasi, langsung bereaksi emosional, ya, kemudian diskursif, narasi berubah daripada argumen ataupun serangan personal. Nah, secara sosial terjadi sebuah pembelaan, akan terciptanya suasana atau kondisi di publik antara pihak yang pro dan pihak yang kontra. Nah, kemudian secara struktural, platform yang diuntungkan dari waktu tonton, kemudian komentar, gitu ya. Nah, yang kelima adalah emosional. Kemarahan itu lebih besar daripada logika dalam sebuah distribusi konten. Politik kita bicaranya, ya, bisa dimanfaatkan untuk mempromoi sebuah opini. Kemudian bisa dipakai sebagai distraksi isu besar. Dan terakhir adalah budaya. Budaya di Indonesia ini sensitif terhadap agama, kemudian sensitif terhadap identitas. Nah, inilah mudah dipicu. Nah, kalau kita bandingkan validitas konsisten di berbagai kasus tokoh kontroversial, ya, tidak hanya pada Permadi Arya ataupun Abu Janda gitu ya, terjadi juga pada politikus-politikus kita di Indonesia, kemudian ustadz-ustadz atau kiai ataupun influencer. Dan ini saya katakan valid secara pola umum. Bukan hanya saya lihat dalam satu kasus tunggal saja atau satu kasus tertentu saja. Dan keterbatasannya pun juga harus disampaikan ketika platform, tidak semua platform itu terbuka dengan data-data riset. Ya. Tidak ada akses ke algoritma internal. Dan analisis adalah berbasis observasi, bukan data back-end perusahaan. Nah, artinya kalau kita bisa ambil kesimpulan besar, ya, fenomena Permadi Arya ataupun Abu Janda itu menunjukkan bahwa kontroversi di Indonesia ini telah bergeser dari kejadian spontan, ya, atau tidak direncanakan atau mendadak tiba-tiba gitu ya. Itu menjadi sebuah pola yang menyerupai sebuah industri perhatian, industri yang ingin membuat publik itu terpicu untuk melihat, menonton, ataupun mengkomentari, memicu untuk publik memperhatikan isu itu. Nah, ciri utamanya adalah itu berulang polanya. Bisa diprediksi, kemudian bisa mengandalkan emosi publik. Dan yang jelas itu diperkuat oleh algoritma. Nah, sekarang kita akan melihat, ya, bagaimana Abu Janda, apakah benar atau salah. Tapi adalah kenapa pola seperti ini selalu muncul dan selalu viral. Ini yang bisa kita lihat, yang bisa kita amati, karena polanya itu bisa kita namanya observasi, kemudian polanya berulang, kemudian bisa diprediksi dan seterusnya. Dan terakhir, kalau ada satu orang bisa viral di sosial media karena sebuah kontroversi, ya itu hal biasa. Tapi kalau pola itu terus-terus berulang, berarti ini bukan sebuah kebetulan, tapi inilah sebuah sistem. Demikian saya. Terima kasih.